Semua Anda kacau. Setelah Anda jadi ketua Puan, Anda kacau, Anda tidak punya hati. Ada yang sampai di Kalimantan 2024 Anda dimisioner juga. Luar biasa Anda. Jadi saya tantang Anda, sampai kemanapun saya tantang Anda, karena Anda tidak punya itikat baik. Sudahlah, apakah mau Anda menang di atas kekalahan kader sendiri? Apakah Anda mau menang menjadi abu di atas penderitaan kader sendiri? Apakah Anda mau menunjukkan punya kuasa jumawa terhadap kader sendiri dan ingin mengabarkan kepada seluruh rakyat bahwa saya DPP Puan, saya DPP PAN menang melawan kader sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lega sekali tadi setelah pembacaan duplik oleh pihak tergugat, baik dari DPP Puan maupun DPP Partai Amanat Nasional. Ada permintaan dari kuasa hukum DPP Puan dan juga Partai Amanat Nasional ya, yang meminta proses putusan sela terhadap perkara ini, menganggap bahwa pengadilan tidak berwenang, harus lewat mahkamah partai dulu, sehingga harus ada putusan sela yang isinya menolak perkara ini untuk diperiksa lebih lanjut pada pokok-pokok perkara. Tapi tadi majelis hakim menolak permintaan dari DPP Puan dan DPP PAN, yang tentu saja ini menguatkan bahwa perkara ini adalah bagian perkara yang punya wewenang pengadilan untuk memeriksanya. Bahwa DPP Puan atau DPP PAN punya alasan harus melalui mahkamah partai, itu kan pendapat DPP Puan, pendapat DPP PAN, bukan pendapat majelis hakim, bukan keputusan majelis hakim. Sementara pada kesempatan kali ini menarik sekali, majelis hakim menolak ya permohonan putusan sela dari kuasa hukum tergugat, baik tergugat itu dari DPP Puan, Perempuan Amanat Nasional, dan juga DPP PAN, Partai Amanat Nasional. Itu yang pertama. Yang paling penting adalah memang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini. Soal komplain dari DPP Puan dan DPP PAN bahwa semestinya ini harus melalui mahkamah partai dan seterusnya, ternyata oleh majelis hakim dipertimbangkan ini bagian dari pokok-pokok perkara, sehingga tidak bisa dijadikan sarana untuk mengeksepsi di tengah jalan. Itu artinya apa? Ya, pengadilan berwenang untuk mengadili pokok-pokok perkaranya, dan soal alasan, dalil-dalil yang disampaikan oleh DPP PAN dan DPP Puan silahkan nanti kita adu di proses pembuktian. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi, duplik atau tanggapan ya dari tergugat baik DPP Puan maupun DPP PAN terhadap replik yang kami sampaikan sesungguhnya adalah dalil-dalil yang sifatnya repetisi, mengulang-ulang. Ya, kami tadi cuma mendengar, tapi karena substansinya mengulang-ulang ya kami anggap sama sajalah. Dan tentu saja terhadap pengulangan tadi kami memberikan statement sederhana saja. Sudahlah, kalau sudah salah lebih baik mengaku salah. Sudahlah, kalau memang berbuat zalim, meminta maaf, sampaikan telah berbuat zalim. Sudahlah, kalau memang mau berperkara ya tidak apa-apa, tetapi kalau mau menyelesaikan perkara tentu itu lebih baik buat DPP PAN dan DPP Puan. Sudahlah, apakah mau Anda menang di atas kekalahan kader sendiri? Apakah Anda mau menang menjadi abu di atas penderitaan kader sendiri? Apakah Anda mau menunjukkan punya kuasa jumawa terhadap kader sendiri dan ingin mengabarkan kepada seluruh rakyat bahwa saya DPP Puan, saya DPP PAN menang melawan kader sendiri? Itu bukan prestasi. Itu justru mengkonfirmasi Anda tidak cakap untuk mengelola organisasi. Itu mengkonfirmasi bahwa Anda tidak bisa menyelesaikan persoalan secara arif, bijak, dan tidak perlu menggunakan cara-cara melalui peradilan. Anda tidak bisa menyelesaikan perkara ini sehingga harus kami menempuh upaya ke pengadilan. Kami berupaya untuk berjuang mencari keadilan melalui lembaga peradilan. Dan setelah kami mengambil upaya melalui lembaga peradilan, Anda meminta kami untuk mahkamah partai, ke mahkamah partai. Padahal beberapa kali klien kami mengajukan keluhan baik chat, WA, dan secara resmi juga sudah meminta surat permohonan klarifikasi, konfirmasi terhadap berbagai kebijakan yang beredar. Dan terakhir kami juga sudah somer, baik DPP PAN maupun DPP Puan. Tidak ada satupun jawaban, tidak ada satupun respon. Semestinya kalau Anda memang punya itikat baik untuk menyelesaikan persoalan ini di mahkamah partai, sejak permintaan klarifikasi itu saudara sudah mengundang klien kami, panggil ke mahkamah partai kalau memang Anda merasa ini persoalan partai. Sementara kenapa klien kami tetap membawa ke pengadilan? Karena ini persoalannya Puan ya, Perempuan Amanat Nasional, bukan partai politik. Sejak kapan Puan menjadi partai politik?
Sejak kapan Puan itu tunduk kepada partai politik? Sejak kapan ADART Puan itu harus tunduk taat dan patuh kepada ADART PAN? Sejak kapan Puan itu kemudian harus ya dalam proses penyelesaian harus melalui mahkamah partai? Sementara di ADART Puan tidak ada lembaga yang namanya mahkamah partai. Sejak kapan kader-kader Puan itu terus akan dibodoh-bodohi seperti ini? Ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, duplik ini justru menambah konfirmasi bahwa memang DPP PAN, DPP Puan layak untuk digugat oleh klien kami. Jadi klien kami sudah tepat meminta keadilan melalui lembaga peradilan. Kemudian mulai substansinya. Substansinya adalah karena ada perbuatan melawan hukum, maka SK-SK yang dikeluarkan DPP Puan itu kami minta untuk dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Kenapa kami tidak ke PT UN? Ya, karena itu keputusan organisasi, bukan keputusan pejabat atau badan tata usaha negara. Sehingga keputusan-keputusan organisasi Puan dalam hal ini yang tidak sesuai dengan asas-asas dalam berorganisasi, melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi itu disebut sebagai perbuatan melawan hukum, dan oleh karenanya kami meminta menghukum ya kepada DPP Puan termasuk PAN agar apa semua keputusan-keputusan dikeluarkan DPP Puan tadi dinyatakan sah, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, terutama pemberian status demisioner ya secara zolim nih. Tidak ada kongres, tidak ada musfil, tidak ada musda, tiba-tiba klien kami sebagai ketua DPW Puan Provinsi Riau langsung didemisionarkan. Dan luar biasa ini, bukan hanya DPW Puan Riau, seluruh DPP Puan. Berarti telah ada kezaliman yang nyata yang dilakukan oleh DPP Puan terhadap seluruh DPW dan DPD Puan nasional. Kenapa? Karena tidak ada satupun status demisioner tadi diambil melalui suatu mekanisme organisasi. Minimal kongres atau paling tidak munas untuk bicara tentang itu. Hanya karena selembar kertas surat dari DPP PAN, hanya karena perintah Ketua Umum PAN, tunduklah organisasi Puan, hancurlah marwah dan wibawa organisasi Puan yang harus tunduk pada satu SK. Semestinya satu SK tadi ditindaklanjuti dulu dengan kongres. Walaupun sudah ada keputusan, paling tidak harus diresmikan melalui kongres atau musyawarah nasional minimal. Agar apa? Ada legitimasi terhadap status demisioner kepada seluruh keluarga Puan yang didemisionerkan. Anda tidak tahu bagaimana pengorbanan klien saya dan juga ketua DPW dan DPD Puan se-Indonesia. Mereka berjuang sendiri, menggunakan anggaran sendiri, mencari simpul-simpul masyarakat untuk eksis sendiri. Tidak ada peran DPP dan juga DPP PAN dan Puan untuk membantu klien kami ini. Berdarah-darah sendiri berhasil membentuk beberapa ya DPD 12 kabupaten ya, Dewan Pimpinan Daerah ya melalui musda-musda Puan di Provinsi Riau. Anda tidak menghargai sama sekali dan cukup dengan selembar kertas ketua DPP PAN membuat perintah selembar kertas status demosioner, langsung DPP Puan kemudian menindaklanjutinya dengan memerintahkan mengadakan musfil dan musda dalam rangka untuk mengganti struktur DPW dan DPD Puan termasuk klien kami. Alhamdulillah klien kami ini mengajukan gugatan sehingga dengan demikian tidak berlaku musda, musfil seluruh Indonesia dan terganjal dengan perkara ini. Sebelum ada perkara ini ya, ada putusan yang bersifat berkekuatan hukum yang tetap inkrah van gewist ya, jadi tidak bisa ada musfil dan musda DPW dan DPD Puan se-Indonesia. Dan yang terakhir, saya menghormati seorang jenderal polisi yang bernama Napoleon Bonaparte. Dia punya latar belakang yang kita tahu itu urusan dia lah, tapi dia mampu memberikan pembelaan kepada agama Islam sehingga dia kemudian hari ini mendapat dukungan masyarakat karena aktivitas pembelaan yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte. Semestinya DPP PAN dan DPP Puan mengambil sikap yang sama seperti Napoleon Bonaparte. Oke lah kalau dulu berbuat zalim kepada klien kami, telah mengeluarkan status demisioner tanpa mekanisme organisasi Puan, oke lah kita maafkan. Tapi tidak ada satu tindakan dari DPP maupun DPP PAN maupun DPP Puan untuk memperbaiki diri. Dan tentu saja kalau sudah begini, Bunda, kita harus terus mau banding, kasasi sampai PK, kita akan layani biar sampai selesai jabatan Bunda sampai 2022, terjaga marwah klien kami yang memang status jabatannya sampai 2022. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kebenaran insya Allah pasti akan terungkap. Dan kedua, saya minta terima kasih kepada seluruh orang yang mendukung saya, pengacara-pengacara saya yang luar biasa. Dalam hal ini,
Saya tahu sekali saat melihat dari replik tersebut terlalu mensepelekan, terlalu mengabaikan. Saya lihat jujur saat ini PAN tidak profesional menanggapi bahwa kader adalah aset. Tanpa kader PAN tidak akan berdiri dengan baik. Saya tahu dan saya mengerti, sedangkan pendiri partai saja digusur, apalagi mereka hanya penikmat partai, apalagi saya orang bawahan yang walaupun berdarah-darah, mereka belum menikmati hal yang mungkin tidak mencukupi bagi saya untuk menyampaikan hal-hal yang untuk memenuhi kepentingan mereka. Ini semua adalah latar belakangnya dari seorang kader yang tidak jelas, yaitu Irfan Erman, yang selalu berkontaminasi dengan partai PAN dan Puan. Hari ini mereka itu otaknya yang saya tantang dan saya lawan. Jadi saya sudah sebelum menggugat, sekali lagi saya sampaikan, sebelum menggugat saya melakukan koordinasi melalui HP, melalui WA, menelpon, dan juga saya melakukan koordinasi-koordinasi kepada POK, kepada ketum yang sudah sebelumnya, yang ketum yang memberikan SK kepada saya. Di situ saya jelas bahwa kita udah ada ketum baru. Nah, ketum baru ini tidak pernah memberikan pengumuman bahwa ada ketum baru yang sudah terpilih atau ditunjuk oleh ketum PAN. Jadi ketum Puan ini kita nggak tahu. Boleh dikatakan sebelumnya Puan ini ditunjuk-tunjuk saja, ditunjuk-tunjuk oleh ketum PAN ke Puan, kemudian berjalan begitu saja Puan. Di zaman Puan Ibu Evi, dia melakukan organisasi yang benar. Dia lakukan musda dan muswil itu dalam terini dengan koordinasi beliau. Untuk itu setelah diselesaikan 18 provinsi, seharusnya sesuai dengan ADRT Puan itu sendiri, tentu mekanismenya dijalankan. Karena sudah ada musda, sudah ada muswil, tentu kongres. Nah, kongres atau muswil atau apa? Ini tidak, tiba-tiba kita mendapatkan surat, mendapatkan bahwa kita tidak lagi menjadi ketua Puan. Ketua Puannya Ibu konferensi, yang setelah Zoom meeting keluar di situ ketua Puan dari Riau adalah konferensi. Saya kaget. Mereka bilang ini adalah dari Irfan. Siapa Irfan? Irfan adalah seorang kader yang belum jelas di mata saya. Saya jelas kader. Saya ikut LKAD, LKAM dan sampai LKAU. Irfan siapa? Apakah benar dokter apa tidak, saya nggak peduli siapa Irfan. Yang penting dia juga termasuk perusak di partai. BM PAN di misionernya diambil alih oleh beliau. Sampai sekarang dia tidak punya kegiatan. Nah, saya yang berprestasi menurut saya mempunyai kegiatan sampai 12 kabupaten kota, kok saya dicampakkan seperti barang yang tidak berharga. Saya nggak perlu ini selama-lamanya jadi pengurus, nggak penting. Kalau tidak suka ya silahkan, kasih tahu saya dengan baik-baik. Tolong kasih tahu saya dengan baik-baik seperti apa harusnya. Ini tidak, tiba-tiba ujuk-ujuk saya dibuang. Ini penghinaan bagi diri saya. Ini cukup mempermalukan. Ini bisa jatuhnya kepada pidana. Kenapa? Karena saya merasa malu dan merasa tertekan. Nah, ini saya masih lakukan perdata loh. Ini ada perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang tercela oleh ketua PAN. Kenapa? PAN itu adalah seorang muslim. Ternyata dia zolim. Jadi saya hari ini mau diancam, mau dipecat dari PAN, silahkan. Tapi tunggu tanggal mainnya. Allah tidak tidur. Nah, kepada ketua Puan, saya tahu Anda orang hebat, DPRD.
Anda seorang kaya, tapi Anda nggak punya nurani, Anda tidak punya hati. Mulut dengan hati Anda berbeda, hanya mementingkan kepentingan sendiri. Buat apa Anda jadi ketum? Anda ngerti nggak ketum itu seperti apa? Ayomi dulu orang bawah. Bisakah Anda jatuh dengan kerikil yang kecil? Puan tidak punya nurani. Ngomong apa? Politik santun. Anda tidak santun. Anda arogansi, berlindung dengan ketua PAN, dengan ketua umum PAN Anda berlindung. Di mana intelijensi Anda? Di mana Anda sebagai DPR Anda tunjukkan bahwa Anda itu profesional. Jangan seperti ini, jangan ada gap-gap, jangan ada musuh-musuh. Semua Anda kacau. Setelah Anda jadi ketua PUAN, Anda kacau, Anda tidak punya hati. Ada yang sampai di Kalimantan 2024 Anda dimisioner juga. Luar biasa Anda. Jadi saya tantang Anda, sampai kemanapun saya tantang Anda, karena Anda tidak punya itikat baik. Saya di sini hanya menggugat, dari awal saya hanya menggugat kebijakan. Ternyata cara Anda tidak punya etika, tidak bermarwah, tidak sesuai penampilan dengan perbuatan. Ini sudah banyak, saya didukung oleh beberapa DPW se-Indonesia, baik PAN maupun PUAN. Ingat, setelah ini ada gugatan lain buat DPW-DPW yang lain atau DPD-DPD yang lain yang selama ini dijadikan pragmatis. Bahkan menjadi ketua DPD aja ada pembayaran, ada saksi, ada bukti. Saya siap untuk itu. Jadi jangan, PAN ini tidak akan mampu untuk 2024. Kenapa? Untuk kader aja sebagai aset tidak dianggap. Bagaimana dia berbuat membantu masyarakat? Luar biasa PAN. Hari ini saya sangat kecewa dengan PAN yang selalu menganggap gugatan ini hanya dipentingkan oleh Mahkamah Partai. PUAN tidak punya Mahkamah Partai. Saya lakukan gugatan kepada PAN dan PUAN ini punya prosedur. Jadi jangan digiring. Terima kasih Bapak Hakim yang mulia yang telah memberikan jawaban yang luar biasa. Ini menurutnya akan digiring kepada partai, dan hari ini dia meminta gimana? Minta apa? Eksepsi. Eksepsi bahwa diperiksa di awal putusan sela bahwa ini tidak layak di pengadilan negeri karena selayaknya di pengadilan di Mahkamah Partai. Luar biasa hakim saat ini, dia menyatakan ini layak di mahkamah di pengadilan negeri, tidak bisa dia terima untuk lanjut ke Mahkamah Partai. Saya yakin Mahkamah Partai lebih tinggi pengadilan negeri daripada Mahkamah Partai. Saya yakin dan percaya. Dan yang lebih tinggi lagi, kita tunggu apa yang akan terjadi jika Allah berkehendak. Nasrun minallah wa fatu karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif kasih dukungan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebaiknya Ketua PAN bersikap arif menyikapi masalah ini. Seperti kata pengacara kami tadi, PAN jangan berdiri di atas abu kadernya. Sebentar lagi 2024. Ingat, itu tidak lama, ya. Jangan sampai PAN tidak dilirik oleh kader-kader yang lain. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat support kepada Ibu Eli supaya maju terus, pantang mundur, karena ini adalah kita memberantas kejoliman. Karena artinya kejoliman ini tidak harus ada di setiap partai, di setiap partai manapun juga. Saya cuma berharap untuk masyarakat hati-hatilah untuk 2014 memilih partai. Itu aja. 2024 untuk memilih partai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.